Baik, kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Ibu Jumisi. Ibu Jumisi, protes begitu terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini berujung pada unjuk rasa, kemudian mogok kerja dan juga blokade jalan. Sebenarnya sebesar apa kekecewaan para buruh ini terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini? Kalau ditanya kekecewaannya sebesar apa, tentu saja itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pasti kecewa, karena kita dari awal kan memang terlibat dalam proses penolakan-penolakan terhadap Omnibus Law yang dari awal memang sudah kita nyatakan tidak transparan, tidak demokratis, dan tidak akuntabel gitu. Dan kemudian kita melakukan mobilisasi massa secara terus-menerus, itu juga konteksnya adalah mengkoordinasikan apa yang kami maksud dengan apa yang pemerintah maksud. Tapi ternyata kan pemerintah mengabaikan itu, sehingga kalau saat ini ada aksi-aksi di berbagai daerah yang menunjukkan gelembung perlawanan, ya itu sah-sah saja, wajar-wajar saja menurut saya gitu. Nah itu tadi saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Baidowi terkait dengan kenapa kok bisa unjuk rasanya kok berujung dengan kericuhan gitu. Sejauh kita bisa melakukan koordinasi di lapangan gitu, kepemimpinan kami dihargai dan pihak kepolisian atau aparat keamanan juga menghargai upaya kami, maka itu tidak akan terjadi. Nah, yang miss-miss di lapangan itulah yang kadang-kadang bisa mendapati situasi yang bentrok. Saya pikir pengalaman 2 aksi terakhir kami di DPR MPR di bulan Agustus tanggal 14 dan di bulan September itu adalah bentuk kita sanggup menunjukkan kepemimpinan kita di lapangan, dan saya juga mengapresiasi apabila aparat keamanan juga koordinatif di lapangan. Jadi tidak menggunakan pendekatan kekerasan. Itu sih saya apresiasi. Oke, saya ke Pak Baidowi. Pak Baidowi, tadi Anda mengatakan di segmen sebelumnya bahwa sah-sah saja masyarakat untuk berunjuk rasa sebagai jalur untuk meluapkan aspirasi mereka. Apakah ini hanya akan dilihat saja, ditonton saja oleh anggota DPR, atau ada langkah konkret yang akan diambil sebagai tanggapan dari aksi masyarakat? Substansi dari yang diaksikan itu apa? Itu kan pertanyaan berikutnya. Kalau tadi disampaikan pembahasan tidak transparan, saya bantah 100%. Tidak transparan bagaimana? Wong pembahasan di tingkat panja, kita siarkan secara terbuka melalui TV Parlemen, medsos maupun web DPR. Publik berhak tahu. Tidak ada pembahasan RUU di DPR yang seterbuka Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tidak ada, bisa dicek itu. Dan iNews TV bisa mendapatkan rekamannya di mana-mana, bahkan itu siaran langsung gitu loh. Jadi kalau dikatakan tidak transparan, nah dalam hal apa? Yang berikutnya terkait dengan kedatangan protes sebelum RUU ini disahkan, ya kami tampung gitu. Terus kami perjuangkan di pembahasan. Dan pembahasan itu ada proses politik. Di situ ada pemerintah, ada DPR, ada DPD. Tidak bisa berat sebelah. Yang diminta langkah konkretnya Pak Baidowi ini kan protesnya menolak begitu Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalau ditolak, ada mekanisme ke Mahkamah Konstitusi, silahkan aja digugat. Tapi yang menjadi penyebab mereka itu aksi, apakah sudah membaca ataupun mendapatkan informasi yang benar. Jangan sampai yang membuat mereka terpancing itu gara-gara informasi sesat dan menyesatkan. Karena itu faktanya ada banyak informasi-informasi liar, informasi sesat, itu beredar di masyarakat, bahkan ditujukan ke kami langsung. Bahkan saudara-saudara saya yang ada di daerah itu juga protes. Protesnya apa? Ada 13 isu yang dikirim ke saya yang semuanya itu tidak benar gitu. Jangan-jangan terprovokasi oleh itu. Meskipun kita sudah jelaskan informasi begitu, Pak Baidowi. Meskipun sudah kita jelaskan berulang-ulang, itu masih belum bisa. Saya ingin menyampaikan, Pak Baidowi juga mesti mendengar saya dong. Kenapa kami dari pihak Serikat Buruh sangat bersikeras terhadap penolakan terhadap Omnibus Law. Bahkan menggunakan masa reses, menggunakan masa-masa COVID di hari libur Sabtu Minggu, sampai kemudian memajukan jadwal-jadwal sidang. Itu adalah upaya yang sebetulnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau secara substansi jelas ada penolakan. Misalnya UMK boleh atau tidak boleh diatur oleh pemerintah setempat. Itu apa? Itu kan artinya tidak memberi kepastian terhadap upah. Terus kemudian jam kerja. Jam kerja kita hanya dikasih waktu istirahat setengah jam. Terus jam lembur ditambah menjadi 4 jam. Siapa bilang setengah jam? Baca dong.
Kita sudah baca draftnya yang diketok palu Berapa? tanggal 5 kemarin. Terus kemudian jam istirahat. Jam istirahat yang seharusnya kita mendapatkan cuti panjang 2 bulan setelah 6 tahun bekerja, itu juga tidak ada. Kemudian outsourcing, tidak sampai outsourcing itu tidak ke penghapusan terhadap semua jenis pekerjaan. ini kalau Nah, hal-hal asal itulah yang kemudian membuat kita melakukan perlawanan terhadap undang-undang cipta kerja ini gitu. Jadi saya berpikir bahwa DPR ini tidak mengapresiasi upaya kami untuk melakukan penolakan. Kalau dibilang transparan, justru dari awal kita tidak melihat itu. Terkesan sembunyi-sembunyi, zat yang diedar, dibilang itu bukan substansi dari DPR, ditarik lagi, terus kemudian muncul lagi. Nah, itu terkesan sembunyi-sembunyi. Yang terakhir ini bahkan kita bisa melihat dan menyaksikan dengan kasat mata, kok bisa malam sidang, kok bisa situasi COVID digunakan, kok bisa memajukan jadwal-jadwal sidang, sementara informasi yang sudah beredar itu di tanggal 8 dan di tanggal 9. Jadi itu yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman publik bahwa Sudah, bisa hari gantian ini, nggak itu ngomong? Baik. Ya, Silakan bisa gantian Pak nggak Baidowi, ngomong ini? silakan. Nggak bisa dong begini terus. Jadi begini Bu, kita tidak pernah mengomong akan disahkan tanggal berapa. Itu yang nyebut media, termasuk iNews ini. Kita nggak pernah memutuskan ngomong, membuat keputusan akan disahkan tanggal berapa. Saya sendiri ngomong akan disahkan ketika undang ini selesai dibahas. Yang kedua, pembahasan undang-undang di DPR itu ada limitasi waktu, yakni 3 kali masa sidang. Ini sudah masuk 3 kali masa sidang. Soal waktu di hari libur hari itu, kita sudah mendapatkan izin pimpinan DPR sesuai dengan tatib DPR. Dan itu disiarkan secara terbuka. Kalau ditutup-tutupi berarti tidak kita siarkan. Yang berikutnya yang Ibu sampaikan itu banyak yang miskomunikasi, banyak yang tidak utuh. Inilah yang membuat masyarakat di bawah protes karena mendapatkan informasi yang tidak akurat. Apa yang disampaikan tadi itu banyak yang tidak akurat. Contoh, mengenai masa kerja dalam 1 hari tetap sesuai dengan undang-undang yang lama, maksimal 8 jam dalam sehari dengan istirahat 1 jam. Dalam seminggu 40 jam, nggak ada yang diubah. Apa yang diubah? Oke, Pak Baidowi, apakah kalau hanya mau emosi, Pak Baidowi, apakah masa bisa, pandemi ini gitu juga loh. menjadi pertimbangan dari DPR untuk mensahkan undang-undang Pak, ini? Kita ini alasan pandemi jangan dijadikan kita bermalas-malasan. Fungsi DPR itu ada 3, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi penganggaran. Ya, fungsi penganggaran sudah berlangsung dengan mengesahkan siklus anggaran APBN. Fungsi pengawasan sudah dilakukan dengan komisi AKD bahkan membentuk satgas. Fungsi legislasi Kita bahas yang kami lebih lanjut lakukan lagi, juga. tapi kita jeda dulu. Terima kasih Pak Baidowi. Kita tahan dulu sejenak Pak Baidowi dan juga Bu Jumisi. Kami kembali usai jeda pariwara berikut ini.